Dimuliakan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bangun dengan seperti apa yang kita alami pada saat ini. Itu hanya karena kemurahan dan berkat Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Sebelum kita memohon sesuatu kepada Tuhan, ada satu doa, datanglah kerajaanmu. Kita mau lihat begitu dahsyatnya, datanglah kerajaanmu ini. Di dalam satu kerajaan, di situ pasti ada rajanya. Dan ketika datanglah kerajaanmu, yang kita maksud adalah kerajaan Allah. Disitulah Allah yang menjadi raja. Ketika kerajaan Allah itu datang di dalam kehidupan kita, maka Yesuslah yang menjadi raja atas kehidupan kita. Tapi yang seringkali menjadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, diri kitalah yang mau menjadi raja di dalam kehidupan kita. Kita punya rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita. Kita mau kemauan-kemauan di dalam kehidupan kita. Dan seakan-akan malah Tuhanlah yang harus menuruti setiap kehendak kita dan kemauan kita. Tetapi di dalam doa Bapa kami ini, ketika di situ dikatakan datanglah kerajaanmu. Ketika datang kerajaanmu, itu adalah kerajaan Allah. Itu adalah kerajaan surga yang datang di dalam dunia. Di situ dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kerajaan Allah itu bisa datang di bumi, di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mengalami kerajaan Allah datang di dalam kehidupan kita, kita mau Yesus menjadi raja di dalam kehidupan kita. Yesus mau berdaulat penuh atas kehidupan kita. Yesuslah yang mengatur seluruh kehidupan kita. Dan hanya Yesuslah yang patut kita sembah di dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan dengan penuh hormat dan takut akan Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah kerajaan tentu saja punya undang-undang, punya aturan-aturan. Nah, di dalam kerajaan Allah ini, peraturannya adalah firman Allah, adalah perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih dari segalanya kita mau lakukan perintah-perintah Allah itu dengan ketaatan dan dengan segala kesetiaan. Kita mau jalankan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka yang pertama di sini dikatakan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan jadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, kita sedang berjalan bersama dengan Allah. Kita sedang berjalan di dalam rencana-rencananya Allah. Dan kita sedang berjalan di dalam segala apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-33 di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, ketika kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 bagian A, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ketika kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini banyak yang tergoncang, ekonomi, politik, kesehatan,
itu banyak menggoncangkan iman orang-orang percaya. Tetapi ketika kita tinggal di dalam kerajaan Allah, kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari pada hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, kita mau berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ketika kerajaan Allah itu datang di dalam kehidupan kita, maka perkara-perkara yang dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mari kita jadikan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, dan kita mau turuti perintah-perintahnya, maka kerajaan Allah itu akan ada di dalam kehidupan kita. Maka kebahagiaan itu akan seperti gelombang laut yang tidak pernah habis. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Oh Bapa di dalam surga, kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kerajaan-Mu ada di dalam kehidupan kami, perkara-perkara dahsyat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami akan dipelihara Tuhan dengan ajaib. Dan kami di dalam dunia yang terguncang ini, kami tidak akan terguncang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Memberkati kehidupannya. Memberkati Tuhan di dalam setiap usahanya Tuhan. Memberkati di dalam setiap apa yang dikerjakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau melawati Tuhan. Khususnya jemaat GPDI JOTW. Dari balita Tuhan sampai lansia Tuhan, Engkau lawati mereka. Setiap apa yang mereka hadapi Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.